Kata koko saya, kita debat yuk. Katanya. Kalau kalah, gue murtad. Nah, kalau misalnya gue menang, lu masuk Islam. Dalam hati saya, kesempatan gue murtadin tuh. Ini iya, koko cuman ngomong kayak gini. Tuhan itu kamu yakin nggak maha sempurna? Iya. Tuhanmu mati nggak? Ada kenaikan Isa Al-Masih? Berarti selama dari wafat sampai naik, meninggal dong, katanya. Jadi nggak mati. Jadi ketika ditusuk itu tidak mati, tetapi mati suri gitu kan. Nah, kita kan lihat Superman ya, Superman aja ditembak kebal. Masa ya Tuhan lagi diikat, ditusuk, dikasih sih katanya. Mati segala katanya. Ini siapa yang ngurusin dunia? Kan masih ada Tuhan Bapa, saya bilang. Masih ada Roh Kudus. Itu artinya Trinitas batal, kata dia. Berarti yang mati bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Yang mati Yesus. Kalau dalam Islam itu katanya Allah itu satu. Allah itu nggak dilahirkan, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia berdiri sendiri gitu. Kalau dalam Islam seperti itu. Dan Allah itu nggak mati. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah menonton video tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, sebagai seorang Kristen, Anda harus memahami ajaran-ajaran dasar kekristenan. Tentang Allah, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang kitab suci. Sehingga ketika ada banyak orang di luar kekristenan itu bertanya, menyalahpahami tentang iman Kristen, Anda bisa memberikan jawaban, bahkan meluruskan kesalahpahaman mereka. Yang kedua, Anda harus memahami kristologi dengan baik. Pahami kristologi. Kristologi adalah ajaran tentang pribadi dan karya-karya Kristus. Iman Kristen itu berpusat kepada pribadi Kristus. Sehingga jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak paham, kita tidak tahu siapa Yesus, apa karya-karyanya. Nah, di dalam bermacam-macam tradisi kekristenan, baik Pentakosta, mungkin Protestan, Ortodoks, Katolik, ada banyak buku-buku yang baik yang berbicara tentang hal ini. Saya berikan contoh misalnya, ini dalam tradisi Ortodoks ada judul buku Tobiatul Masih, Kodrat Kristus. Ini ada buku yang bagus juga yang membahas tentang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang penyaliban Kristus. Judulnya Idza kana al-masih ilahan fa kaifa ta'allama wa mata. Kalau Kristus adalah Allah, bagaimana mungkin ia bisa mengalami penderitaan, merasakan penderitaan dan mati? Persis seperti yang ditanyakan dalam video tadi. Kalau Yesus itu Allah, bagaimana mungkin ia bisa mengalami kematian? Nah, kalau ia Allah dan mati, siapa yang mengurusi alam semesta ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat awam sekali sebenarnya, yang sudah harus diketahui oleh orang-orang percaya, sehingga mereka bisa meluruskan, menjawab, tidak harus kemudian menjadi murtad karena kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Yang pertama, tentu kita harus memahami kristologi dengan baik. Siapa Yesus Kristus? Kitab suci jelas berbicara tentang hal ini yang dirangkum dalam buku-buku teologi dengan sangat baik. Misalkan dalam buku ini saya kutipkan ya, pernyataan seorang pemimpin gereja Koptik ini, Baba Senuda, ia menuliskan demikian, As-Sayyidul Masih huwal ilahul kalimatul mutajassid. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah Allah Sang Firman yang menjadi manusia. Lahu lakutun kamil, wa nasud kamil. Ia memiliki keilahian atau kodrat hakikat ilahi yang sempurna dan kodrat kemanusiaan yang sempurna, karena firman yang adalah Allah itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Walakutuhu mutakidun binasutihi bighairi ikhtilat wala imtijaz wala takir. Keilahian dan kemanusiaannya menyatu sedemikian rupa tanpa perubahan, tanpa percampuran satu sama lain. Maksudnya demikian, Sang Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-3. Firman itu berdiam di dalam wujud Allah, ia satu dalam pribadi Allah yang esa. Ini Trinitas, Tritunggal. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Wal kalimatu sara jasadan. Firman menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, dalam satu pribadi Yesus Kristus, karena satu manusia berpribadi, menyatu dua kodrat, dua natur. Kodrat ilahi sebagai sang firman, dan kodrat kemanusiaan yang ia miliki setelah firman itu menjadi manusia. Nah, sehingga dalam satu pribadi Yesus kita mengerti, kita mengenal, ia berkodrat ilahi sekaligus berkodrat manusia. Lalu bagaimana bisa mengalami kematian? Kitab suci juga jelas mengajarkan. Dalam 1 Petrus pasal 3, ia yang dibunuh dalam kodrat kemanusiaannya. Ia mengalami kematian dalam kemanusiaannya, bukan kodrat ilahinya. Karena itu Yesus berkata kepada orang Yahudi,
dalam Injil Yohanes pasal 2, runtuhkanlah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuh fisiknya, itu bicara kemanusiaannya. Ia katakan, runtuhkanlah, bunuhlah kemanusiaanku ini, maka aku dalam keberadaan ilahinya sebagai sang firman yang menciptakan segala sesuatu akan membangunnya kembali, akan membangkitkan kembali dengan kuasa keilahiannya. Artinya, yang mengalami kematian adalah kemanusiaan Yesus, bukan kodrat ilahinya. Sehingga ketika sang firman dalam kemanusiaannya mengalami kematian, ia tetap adalah Allah yang memelihara, yang menjaga, yang menopang, yang mengurusi alam semesta ini. Sama sekali tidak ada perubahan. Tritunggal tetaplah Tritunggal, Allah yang esa, Allah firman-Nya dan rohnya. Satu, ialah pemelihara, penguasa alam semesta ini. Tidak ada perubahan sama sekali dalam ketritunggalan Allah. Nah, karena itu harus memahami dengan baik kristologi, harus memahami dengan baik ajaran ketritunggalan, bahwa Allah yang esa itu berdiam firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Bukan 3 ilah, bukan 3 Tuhan, tetapi satu Allah dalam 3 hipostasis, dalam 3 sifat dzatiyah yang bisa dibedakan satu sama lain, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini harus dipahami dengan baik sehingga tidak muncul keraguan, kebimbangan, pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen seperti yang tadi kita lihat dalam video, yang orang itu kemudian mungkin bingung, ya akhirnya meninggalkan Kristus. Sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi dan tidak perlu terjadi kalau ia memahami dengan baik dasar iman Kristen, termasuk kristologi, ajaran kitab suci tentang pribadi dan karya Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.